Halo guys, kembali lagi dengan Dongeng Donghua. Kali ini kita akan melanjutkan alur cerita Again the Sky Supreme versi novel. Pada cerita sebelumnya, akhirnya Ruyan Wuji mengetahui bahwa pedang abadi milik sektenya telah dicuri. Apa yang akan dilanjutkan Ruyan Wuji selanjutnya? Langsung saja kita ke alur ceritanya. Dalam beberapa waktu ini, Tan Yun telah membuat semua orang khawatir. Tetapi sekarang mereka semua bisa tersenyum karena Tan Yun telah bangun dan dalam keadaan yang baik-baik saja. Semua murid yang melihat Tan Yun telah bangkit berteriak, "Kakak Tan, kamu adalah pahlawan terhebat di hati kami. Kamu tidak hanya memenangkan hadiah pertama untuk divisi Pil, tetapi kamu juga mengalahkan orang suci dari Istana Jiwa Ilahi." Semua orang sangat menghormati dan kagum dengan Tan Yun. Di sisi lain, Tan Yun memikirkan Nanggong Yukin. Dia tidak tahu mengapa dia begitu peduli dengan hidup dan matinya. Mengesampingkan keraguannya, Tan Yun tersenyum dan melihat ke arah Zhong Wuxiao di sampingnya. "Sudah berapa lama aku koma?" Zhong Wuxiao menjawab dengan tersenyum, 8 hari. Saat ini Dante Xuanzong berjalan menuju Tan Yun dan berkata, "Tan Yun, kamu baru saja bangun." Sebenarnya ini adalah kalimat pertama yang diucapkan oleh Dante Xuanzong dalam 8 hari ini. Tan Yun membungkuk dalam-dalam pada Dante Xuanzong. Dante Xuanzong mengangguk dan menepuk bahu Tan Yun dengan ringan. Semua orang sangat mengetahui bahwa Tan Yun jelas merupakan pahlawan besar di hadapan Dante Xuanzong. Di hadapan semua orang, Dante Xuanzong berkata, "Ini adalah kompetisi 4 keterampilan. Semua orang telah melihatnya. Hasil ini tidak hanya memalukan bagi Dante Xuanzong, tapi juga sangat memalukan bagi Sekte Huangfu. Apakah kalian tahu mengapa ini bisa terjadi?" Mendengarkan ini, tidak ada yang berani menjawab. Dante Xuanzong berkata lagi dengan sungguh-sungguh, "Master Sekte ini ingin kalian berbicara." Karena tidak ada yang mengatakannya, Master Sekte ini memanggil Gongsun Roxy. Gongsun Roxy pun mendatangi Dante Xuanzong. Lalu dia berkata, "Master, itu karena kami para murid tidak pandai belajar." Dante Xuanzong tidak puas dengan jawaban Roxy. Lalu dia melambaikan tangannya dan segera menatap Huangfu Tingfeng. "Tingfeng, katakanlah." Huangfu Tingfeng berkata dengan terus terang, "Pertama, ada sebanyak 6 juta murid dari gerbang dalam Istana Jiwa, sebanyak 5 juta dari Sekte Abadi, sementara hanya ada 1 juta murid dari Sekte Huangfu. Ini menyebabkan Sekte Huangfu kekurangan untuk mencari bibit yang baik. Kedua, sekte kita terletak di area tengah pegunungan, dan aura langit dan bumi 30% lebih tipis dari Sekte Abadi ataupun Istana Jiwa Ilahi. Ketiga, bahkan para senior dari sekte tidak memiliki master formasi suci tingkat menengah atau master senjata suci tingkat menengah. Jika demikian, kita perlu memperbaiki penggunaan formasi suci ruang waktu dan menara suci ruang waktu untuk membantu kultivasi murid gerbang dalam dan bahkan murid gerbang luar juga. Hasilnya, kekuatan para murid pasti akan meningkat pesat dan kekuatan baru akan meningkat secara keseluruhan." Mendengar ini, Dante Xuanzong mengangguk dan segera bertanya, "Apakah ada yang lain?" Karena sudah tidak ada lagi yang akan dikatakan Huangfu Tingfeng, Dante Xuanzong segera memandang Tan Yun. "Apakah kamu memiliki pendapat yang berbeda?" Tan Yun membungkuk dan berkata, "Para murid sangat berbakat. Murid tidak punya pernyataan tentang hal-hal penting seperti ini." Tan Yun tahu betul bahwa Dante Xuanzong sangat menghargai dirinya. Tetapi dia masih tidak bisa mengatakan sesuatu yang dapat menyinggung orang lain. Dante Xuanzong menghela nafas dan berkata, "Tan Yun, kamu adalah orang yang sangat menghormati ketua sekte ini. Alkimiamu sungguh luar biasa dan kekuatanmu telah mengalahkan Istana Jiwa. Melihatmu, ketua sekte ini seperti telah melihat harapan Sekte Huangfu. Kamu pasti punya sesuatu untuk dikatakan. Tidak ada salahnya untuk mengatakannya kepada kepala sekte ini. Kepala ini memerintahkanmu untuk mengatakan semuanya secara keseluruhan." Mendengar ini, Tan Yun mengepalkan tinjunya dan berkata dengan jujur, "Murid patuh, tetapi ada beberapa hal yang mungkin membuat Anda tidak bahagia setelah mendengarnya. Murid ingin Anda untuk memaafkan murid terlebih dahulu."
Master Sekte ini ingin mendengar apa yang ingin kamu katakan. Aku akan memaafkan apapun yang kamu katakan, jawab Dante Swansong. Kemudian Tan Yun berkata lagi dengan hormat, murid ingin berbicara dengan Anda sendirian. Dante Swansong menjentikan jarinya. Setelah itu Tan Yun dan Dante Swansong berada di dalam ruangan khusus. Master Sekte, sebelum murid dapat menjawab pertanyaan Anda, dapatkah Anda menjawab 3 pertanyaan dari murid terlebih dahulu? Pertama, kamu masih belum bisa menyatukan 9 divisi. Apakah itu benar? Tanya Tan Yun dengan hormat. Dante Swansong pun menjawabnya, ya itu memang benar karena masih banyak pihak di atasnya. Kedua, bisakah Anda memobilisasi semua sumber daya di sekte? Selama fondasi sekte tidak bisa dipindahkan, kepala ini bisa melakukan itu. Ketiga, ingin menjadi sebesar apakah Master Sekte? Lalu Dante Swansong menjawab dengan yakin, aku ingin menjadi sangat besar. Hal ini telah memberitahu Tan Yun bahwa Dante Swansong memiliki ambisi yang sangat besar di hidupnya. Master Sekte, Anda memang ditakdirkan menjadi besar di dunia ini, dan murid memiliki rencana terbaik untuk Anda. Mata Dante Swansong bersinar bahagia. Baiklah, mari kita dengarkan. Kemudian Tan Yun berkata, menanggung beban, menurunkan harga, mengalokasikan sumber daya, dan menjadi kaya. Pertama, bubarkan 9 divisi dan menggabungkannya. Untuk formasi suci, tingkatkan kekuatan, lalu hancurkan sekte abadi dan istana jiwa. Lawan semuanya dan satukan benua hukuman surgawi dalam satu pemerintahan yang damai. Mendengar ini, Dante Swansong terkejut dan bertanya, bagaimana cara melakukannya? Tan Yun pun menjawab, sekte abadi dan istana jiwa sudah berjanji untuk membiarkan murid sekte Huang Fu memasuki tanah abadi dan medan perang para dewa dalam 100 tahun ke depan. Tetapi murid percaya begitu memasuki tanah abadi ataupun medan perang para dewa, murid dari sekte abadi dan istana jiwa pasti akan membunuh murid-murid dari sekte Huang Fu. Dengan begitu, lambat laun kekuatan sekte Huang Fu akan semakin berkurang dan tinggal menunggu waktu untuk mereka menghancurkan sekte Huang Fu. Dante Swansong mengangguk, karena ini juga yang dikhawatirkannya selama ini. Tan Yun menjelaskan kembali, Master Sekte, dalam 100 tahun atau bahkan ratusan tahun ke depan, tidak peduli bagaimana perlakuan istana jiwa dan sekte abadi, kamu harus menanggung beban, dan menggunakan waktu yang terbatas untuk memperkuat sekte, demi mempersiapkan urusan di masa depan dengan istana jiwa ilahi dan sekte abadi. Mendengar ini, Dante Swansong memandang Tan Yun sambil mengerutkan kening dan berpikir dalam-dalam. Master Sekte ini mengerti bahwa inilah yang kamu maksud dengan menanggung beban. Lalu apa artinya menurunkan harga, mengalokasikan sumber daya, dan menjadi kaya? Lalu Tan Yun kembali menjelaskan, di area tengah pegunungan hukuman surgawi, ada ribuan sekte kelas 3, kelas 2, dan kelas 1. Tidak peduli apakah sekte ini adalah senjata, jimat, alkimia, atau formasi, mereka tidak dapat dibandingkan dengan sekte Huang Fu. Tapi, masing-masing dari sekte mereka memiliki tambang spiritual dan kekayaan mereka pasti sangat besar. Kita akan menggunakan prinsip yang disebut pemenang memiliki lebih banyak, dan mereka yang kalah akan mendapatkan lebih sedikit. Secara alami, sekte kita tidak dapat membakar, membunuh, dan merampok, karena itu bertentangan dengan kemanusiaan. Selain itu, bahkan jika mereka dihancurkan, kita juga membutuhkan banyak tenaga untuk mengendalikan tambang spiritual mereka yang tak terhitung jumlahnya. Daripada itu, lebih baik bekerja sama dan menggunakan tangan mereka untuk menambang tambang roh untuk sekte kita. Murid tahu bahwa sekte suci adalah sekte kuno dan di masa lalu adalah pemimpin pegunungan hukuman surgawi. Master Sekte, Anda dulu mungkin meremehkan mereka dan tidak mau bekerja sama dengan mereka. Tetapi, jika Anda ingin sekte Huang Fu berkembang pesat, Anda harus menurunkan nilai. Silahkan undang mereka ke sekte Huang Fu untuk menegosiasikan kerjasama yang saling menguntungkan. Sekte akan menyediakan pil, formasi, senjata, dan jimat. Lalu mereka akan membelinya dengan batu roh. Selain itu, tentu saja sekte juga dapat menjual bahan alami yang langka dan harta bumi. Singkatnya, semua batu spiritual mereka akan masuk dalam sekte, yang membuat kekayaan sekte berkembang pesat. Pada saat yang sama, ketika Anda mengundang mereka ke sekte Huang Fu, mereka pasti akan cemas dan tidak tahu apa yang akan terjadi.
Anda perlu menghibur mereka dan membuat mereka mengerti bahwa sekte tidak bermaksud untuk mencaplok mereka. Dengan cara ini, sekte-sekte itu akan sangat bersedia untuk mendapatkan senjata, obat-obatan, dan sumber daya lainnya di sekte kita dengan harga yang tinggi untuk memperkuat diri mereka sendiri. Dan yang terbaik adalah Anda dapat membangun kota perdagangan terbesar pegunungan hukuman surgawi di luar gerbang. Dan biarkan yang terkuat dari sekte menjaganya, sehingga ribuan murid sekte dapat berdagang dengan aman. Kita pasti akan menghasilkan uang setiap harinya. Setelah mendengar ini, tubuh kekar dan Tai Xuan Song bergetar. Ide yang sangat bagus. Lanjutkan Tan Yun. Tan Yun melanjutkan kembali. Kerugian dalam melakukan hal ini adalah kekuatan sekte-sekte kecil ini akan menjadi semakin kuat. Begitu ada tanda-tanda oposisi, sekte suci harus segera mengambil tindakan tegas dan menunjukkan bahwa sekte Wang Fu lah penguasa di sini dan yang menyusun aturan ini. Dengan cara ini, dalam beberapa ratus tahun, saya pikir akan ada sekte yang bersedia menyerah pada sekte suci dan menjadi afiliasi, memungkinkan murid mereka untuk bergabung dengan sekte suci melalui seleksi, dan begitu mereka memasuki sekte, mereka akan diperlakukan sama. Tan Yun berkata lagi, Master Sekte, setelah Anda melakukan ini, senior dari sekte pasti akan melihat Anda dengan kagum dan memberitahu mereka bahwa Anda adalah Master Sekte paling menonjol dalam sejarah Huang Fu Sheng Song. Pada saat itu, Anda dapat mengusulkan untuk membubarkan perselisihan atas 9 divisi sekte Huang Fu. Jika ada yang menolak untuk menerimanya, Anda juga harus bertindak tegas. Bagaimanapun, Anda harus memerintah penuh sekte Huang Fu. Jika tidak, sekte tidak akan pernah bisa maju. Setelah mendengarkan ini, dan Tai Xuan Song mengangguk. Dia secara alami tahu tentang itu, tetapi semua penguasa sebelumnya mencoba menyatukan 9 divisi dan selalu gagal. Namun, dia tampaknya melihat sedikit cahaya terang dalam strategi Tan Yun. Seperti yang dikatakan Tan Yun, selama dia telah mencapai beberapa prestasi, dia pasti bisa mendapatkan dukungan dari barang antik kuno. Dengan cara ini, dia akan bisa menyatukan 9 divisi. Kemudian Dan Tai Xuan Song berkata, strategi yang bagus. Lanjutkan penjelasanmu. Setelah 9 divisi bersatu, mereka dapat berkomunikasi satu sama lain. Dan murid-murid dari 9 divisi dapat mempraktekkan latihan dari divisi lain. Sehingga keterampilan murid dari gerbang dalam, gerbang abadi, dan gerbang suci akan meningkat pesat. Di saat yang bersamaan, sekte kita sudah kaya akan ribuan transaksi perdagangan dengan sekte luar. Dan akan ada cukup batu roh untuk mendukung pembukaan menara ruang waktu. Kemudian membiarkan para murid memasukinya untuk berkultivasi secara maksimal. Pada saat yang sama, biarkan master pengrajin senjata untuk menyempurnakan lebih banyak menara. Itu akan lebih baik. Tentu saja, karena sekte berdagang di seluruh area pusat hukuman surgawi, murid sekte pasti akan mendapatkan kekayaan melalui transaksi pribadi. Hasilnya, sekte tidak perlu lagi memberi batu spiritual bulanan untuk para murid. Itu akan menghemat pengeluaran yang sangat besar. Setelah beberapa tahun, kekuatan sekte akan meningkat tajam, dan Anda akan dapat menghancurkan sekte abadi dan istana jiwa ilahi, lalu menjadi penguasa pegunungan hukuman surgawi, dan memulihkan atau bahkan melampaui masa kejayaan leluhur sekte. Mendengar ini, Dan Tai Xuan Song sangat bersemangat. Tan Yun sendiri memiliki agenda khusus dengan strategi ini, karena semua ini akan membantu masa depannya juga. Dengan begitu, Tan Yun sangat yakin dia akan menjadi yang terkuat di benua, dan atas nama sekte suci, nantinya dia bisa mengumpulkan semua orang kuat untuk bertarung bersamanya melawan alam abadi 9 surga. Tan Yun berkata dengan tulus, merupakan suatu kehormatan bagi murid untuk berbagi kekhawatiran dengan master sekte. Sungguh generasi yang mengerikan. Dan Tai Xuan Song tersenyum melambaikan tangannya dan pintu menuju geladak kapal roh terbuka. Kamu keluar dulu. Aku ingin berpikir tentang apa yang harus dilakukan setelah kembali ke sekte suci. Tan Yun membungkuk dan keluar dari pintu. Setelah Tan Yun pergi, mata Dan Tai Xuan Song berkedip dan dia berbisik pada dirinya sendiri. Tan Yun memiliki masa depan yang tak terbatas. Aku ingin menjadikannya menantu. Anakku sayang, jika kamu mengikuti Tan Yun di masa depan, itu akan lebih baik dari apapun.
Ketika Tan Yun muncul di geladak kapal roh, Zhong Wuxiao menyapanya sambil tersenyum. Tan Yun, katakan padaku apa yang kamu katakan kepada kepala sekte. Tan Yun memeluk Zhong Wuxiao dan berkata, aku akan memberitahumu ketika kita kembali ke sekte. Kemudian Zhong Wuxiao mendekatkan ke telinga Tan Yun dan berkata, Tan Yun, kamu memberitahuku di sekte abadi sebelumnya bahwa kamu memiliki sesuatu. Aku sangat penasaran, apakah itu? Setelah itu Tan Yun memegang tangan Zhong Wuxiao dengan tangan kirinya, menjentikkan jari di telapak tangannya dan menulis 4 kata, pedang abadi. Tubuh Zhong Wuxiao tiba-tiba bergetar, matanya yang indah melebar karena keterkejutan. Oke guys, sampai di sini dulu alur cerita kali ini. Nantikan lagi keseruan di cerita selanjutnya. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Terima kasih guys.